Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lugina, perwakilan dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Al-Ghafur, Allah Ta'ala yang senantiasa membalas umatnya yang bersyukur. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kufur, dan semoga kita selalu ada dalam naungan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pahlawan yang namanya tidak pernah mati di langit maupun di bumi, yang telah menyelamatkan kita dari lautan kebodohan, menyelamatkan kita dari belenggu kekafiran, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada saudaranya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Dewan Juri yang agung dan bijaksana, yang kami hormati panitia pelaksana Pokri Games 2022, serta rekan-rekan dari seluruh perguruan tinggi ikatan dinas. Penerapan nilai-nilai Islami di era modernisasi. Modernisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses perubahan atau sebuah proses pembaharuan. Saat ini modernisasi bisa kita lihat dari pesatnya teknologi yang terus berkembang. Salah satunya adalah banyak terciptanya smartphone. Dengan banyaknya perkembangan teknologi membuat banyak orang terlena karena tergerus modernisasi. Hadirin rahimakumullah, banyak muslim yang meninggalkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan masa kini, di mana hal ini merupakan kesalahan terbesar seorang muslim. Dengan adanya modernisasi menimbulkan banyak paham baru yang bermunculan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Sebagai contoh adalah paham sekularisme, yang pahamnya adalah memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat, dengan dalih nilai Islam adalah nilai yang kaku untuk digunakan. Padahal nilai Islam dan ajarannya sangatlah fleksibel, termasuk mengatur kehidupan di era modernisasi ini. Jika seorang muslim meninggalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka akan dengan mudah seorang muslim itu terpengaruh oleh paham sekularisme ini. Ini sangat berbahaya bagi seorang muslim karena memisahkan urusan dunia dengan urusan akhiratnya, padahal kehidupan dunia dan akhirat itu harus imbang. Bahkan semestinya kehidupan dunia dijalankan untuk kepentingan kehidupan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Telah jelas dalam firman Allah tersebut bahwa kita tidak dapat memisahkan urusan akhirat kita. Kita tidak bisa memisahkan Allah. Kita tidak bisa menyampingkan agama kita dalam semua urusan dan kepentingan kita, umat muslim, dalam kehidupan dunia. Maka dalam kehidupan modernisasi ini perlu kita ketahui bahwa pada zaman Rasulullah, perubahan dan pembaruan atau modernisasi ini juga terjadi ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, di mana perubahan terjadi pada sektor ekonomi, pendidikan, bahkan militer. Semuanya ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang muslim memisahkan urusan akhirat dari kehidupan dunianya, maka celakalah seorang muslim. Maka dari itu, pentingnya nilai Islami dipegang teguh oleh seorang muslim dalam kehidupan modernisasi ini. Menurut pepatah Arab, teknologi itu bisa memuliakan atau menjatuhkan derajat kita seorang manusia. Teknologi dapat memuliakan kita ketika kita memanfaatkannya dengan ilmu dan adab, dan akan menjatuhkan derajat kita ketika memanfaatnya tidak disertai dengan ilmu dan adab.
Sebagai contoh, ketika teknologi dimanfaatkan dengan ilmu dan adab adalah ketika kita mengunggah sebuah postingan di dalam handphone yang isinya banyak aplikasi yang ketika kita mengunggahnya dapat dilihat semua orang, bahkan di ujung dunia pun. Semisalnya kita mengunggah dalam sebuah aplikasi WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lainnya. Apa yang kita unggah dapat menambahkan keimanan saudara-saudara kita yang melihatnya, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan kita mengunggah syiar-syiar Islami yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika teknologi itu tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan dengan tidak disertai dengan ilmu dan adab, maka apa yang kita posting, apa yang kita unggah justru akan mengandung dosa dan maksiat, seperti menimbulkan orang yang melihatnya juga ikut berdosa, seperti mengunggah video-video yang joget-joget dan lain sebagainya. Maka inilah dua mata pisau yang berbeda. Di satu sisi, ketika nilai Islam itu kita pegang, maka akan memberikan banyak manfaat dan pahala yang banyak untuk kita yang memanfaatkannya. Dan di sisi lain, modernisasi ini justru berbahaya untuk kita dan malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka yang kekal, maka celakalah kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebagai contoh lain, ketika modernisasi diikuti tanpa memegang teguh nilai-nilai Islam adalah ketika kita akan makan, kita yang memegang nilai Islam akan didahului berdoa sebelum makan. Namun hadirin, jika tidak dengan nilai-nilai Islam, maka akan didahului dengan mengupdate story Instagram, WhatsApp, dan Facebook, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita akan tidur, semestinya diawali dengan berdoa. Namun kebanyakan sekarang ini didahului dengan menonton video goyang-goyang di TikTok. Hadirin rahimakumullah, menerapkan nilai Islam dalam kehidupan kita pada saat ini bukan berarti kita tidak mengikuti perkembangan zaman pada era modernisasi ini. Hadirin rahimakumullah, dalam menempatkan dan memanfaatkan teknologi di era modernisasi ini, kita semestinya dapat tidak termasuk orang yang merugi di kemudian hari. Marilah kita terapkan kembali nilai-nilai Islam dalam semua kehidupan kita, agar apa yang kita lakukan dapat menjadi amal ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.